Halo nakama, di video pertama ini gue mau cerita sedikit tentang rasa penasaran gue terhadap salah satu misteri terbesar di dunia One Piece. Ya, nggak salah lagi, Will of D. Banyak teori yang menjelaskan tentang arti huruf D tersebut, dan karena penasaran, gue juga mencari-cari arti dari kata D tersebut. Will of D, yang artinya tekad dari D. Di dalam serial One Piece, D disebut-sebut sebagai musuh para dewa. Dan Oda Sensei telah memperkenalkan beberapa karakter penyandang nama D. Di antaranya mantan Raja Bajak Laut Goldie Roger, sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp, pimpinan pasukan revolusi Monkey D. Dragon, Kurohige atau Marshal the Teeth, Portgas the Rook, Portgas the Ace, Trafalgar the Waterloo, lalu Jaguar the Soul, Rock the Sebek, dan sang baka Senso kita Monkey D. Luffy. Sekarang gue akan jabarkan arti dari kata D tersebut menurut pemikiran gue sendiri. Arti dari kata D tersebut adalah Dai, yang artinya dalam bahasa Jepang adalah utusan, atau Daihen Kaku, yang artinya utusan yang membawa perubahan besar. Kenapa gue beranggapan seperti itu? Ya, karena sebagian penyandang nama D telah membawa perubahan di alur cerita One Piece. Yang pertama, Goldie Roger. Sepanjang petualangan Goldie Roger berhasil menjadi Raja Bajak Laut, yang kemungkinan ini adalah gelar pertama di lautan One Piece. Tapi, momen yang paling memberikan kesan dari D tersebut adalah saat eksekusi kematiannya dan membawa perubahan untuk era bajak laut yang baru. Yang kedua, Monkey D. Garp. Dia berhasil mengalahkan Rock the Sebek, bajak laut kejam di zamannya, dan bekerja sama dengan Goldie Roger, sehingga Garp mendapat julukan sang pahlawan angkatan laut dan membawa perubahan kepada semua orang yang telah menjadi korban kejaman bajak laut Rock. Selanjutnya ada Monkey D. Dragon. Mendengar namanya ini udah sangat berkaitan dengan D yang gue maksud. Dragon adalah pimpinan pasukan revolusi yang secara terang-terangan menentang pemerintahan dunia. Pasukan revolusi ini bertujuan untuk membawa perubahan terhadap pemerintahan yang lebih baik. Lalu ada Marshal the Teeth. Salah satu karakter antagonis ini biasa dipanggil Kurohige. Dia berhasil merebut kekuatan buah iblis Shirohige yang menjadikannya mampu menggunakan dua kekuatan buah iblis sekaligus. Dan kemungkinan hanya dia satu-satunya yang mampu melakukannya. Dan dia juga mematahkan teori bahwa satu orang hanya mampu menggunakan satu kekuatan buah iblis. Kemudian ada Monkey D. Luffy. Kapten kita yang satu ini dikenal dengan tingkahnya yang konyol dan tekadnya yang sangat kuat. Luffy telah banyak membawa perubahan hampir di setiap pulau yang dia singgahi. Di Ark Arlong, Luffy berhasil menghentikan kekejaman bajak laut Arlong dan membuat Nami mempercayainya. Juga Nami akhirnya benar-benar menjadi kru dari Straw Hat Pirates. Di Ark Alabasta, Luffy juga berhasil membebaskan kerajaan Alabasta dari pemerintahan kejam salah satu Shichibukai, yaitu Crocodile. Di Ark Dressrosa, Luffy berhasil menghentikan kekejaman Doflamingo dan membebaskan negeri Dressrosa dari kekejaman Doflamingo. Di Ark ini juga terbentuk armada besar Straw Hat Pirates. Di Ryuga Island, pasukan Hoodie yang memberontak terhadap kerajaan Ryugu juga dijatuhkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Di sini Luffy juga berhasil berteman dengan salah satu senjata kuno Poseidon, yaitu Shirahoshi. Lalu di Ark Burkake Island, Luffy membuat kekacauan besar di daerah kekuasaan salah satu Yonko, yaitu Big Mom, dan berhasil keluar dengan selamat. Di sini Luffy juga berhasil merubah julukan 4 kaisar laut menjadi 5 kaisar laut, dan Luffy menjadi yang kelima. Di Ark Wano Kuni. Di Ark ini, Luffy dan kawan-kawan juga sedang berjuang melawan kekejaman salah satu Yonko, yaitu Kaido, dengan julukan makhluk terkuat. Saat ini, Kaido dan Big Mom beraliansi melawan aliansi dari pasukan Sarung Pedang Merah. Luffy harus mengalahkan Kaido agar Wano Kuni terbebas dan merubah Wano Kuni dari negeri yang tertutup menjadi terbuka untuk dunia luar. Dan yang paling berkesan buat gua adalah saat Luffy kembali ke Marineford setelah perang besar. Dia kembali bersama Jinbe dan Rayleigh untuk membunyikan Ox Bell sebanyak 16 kali,
yang artinya perubahan untuk era yang baru. Juga memberikan kode untuk para krunya. Nah, gimana menurut kalian tentang arti huruf D dalam teori gue ini? Yang artinya utusan yang membawa perubahan. Dan kenapa gue gak bahas penyandang nama di lainnya? Karena menurut gue, kelima karakter yang udah gue bahas ini adalah yang paling memorable atau paling diingat. Kalau kalian punya saran atau kritik, silakan komen di bawah dan terima kasih telah menonton video ini.